Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Wid di catatan kimia. Mari memahami kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Ada dua model konfigurasi elektron. Yang pertama adalah model atom Bohr dan model mekanika kuantum. Baik, mari kita pelajari tentang teori atom Bohr. Menurut teori atom Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit atom. Perhatikan pada gambar berikut ini. Jadi atom terdiri dari inti atom, sedangkan elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, kulit yang paling dekat dengan inti dinamakan dengan kulit K, yaitu kulit pertama. Kulit kedua adalah kulit L, kulit ketiga kulit M, dan kulit keempat N, dan seterusnya. Elektron-elektron dalam menempati kulit-kulit harus memenuhi aturan tertentu. Yang pertama, pengisian elektron dimulai dari lintasan yang paling dekat dengan inti, yaitu dimulai dari kulit K, kemudian L, M, N, dan seterusnya. Jadi pengisian elektronnya nanti kita mulai dari kulit K, sisanya kita lanjutkan ke kulit L, ke kulit M, dan N, seterusnya. Jumlah maksimum tiap kulit harus memenuhi rumus 2N pangkat 2. Sehingga kalau kita hitung di kulit K, misalkan di kulit K di sini K adalah lintasan pertama, sehingga N-nya 1, sehingga di kulit K hanya boleh diisi elektron dengan rumus 2N pangkat 2, yaitu 2, N-nya kita ganti 1, 1 pangkat 2 sama dengan 2, sehingga kulit K hanya boleh diisi dengan maksimum 2 elektron saja. Selanjutnya di kulit L kita N-nya kita ganti angka 2, berarti 2 pangkat 2 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi di kulit L hanya boleh maksimum diisi 8 elektron saja. Lanjut ke kulit M, 18 elektron, dan kulit N 32 elektron saja, dan seterusnya. Aturan kedua yaitu elektron di kulit terakhir maksimum terisi 8 elektron saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Kita misalkan atom Na mempunyai 11 elektron. Nah, bagaimana pengisiannya atau konfigurasi elektronnya? Mari kita lihat. Yang pertama, kita masukkan di kulit K sebanyak 2 elektron, karena K hanya boleh diisi 2 elektron, sehingga sisa 9 elektron. 9 elektron kita masukkan ke kulit L. Karena L hanya boleh diisi 8, jadi kita ambil 8 saja, sehingga sisa 1. Satunya kita masukkan ke kulit berikutnya, yaitu kulit M, terisi 1 elektron. Sehingga konfigurasi elektron dari 11 Na sama dengan 281. Perhatikan di sini. Atom Na dengan 11 elektron, ternyata elektronnya menempati 3 kulit, dan elektron terakhirnya adalah 1. Apa artinya? Elektron terakhir ini dinamakan dengan elektron valensi. Sedangkan jumlah kulit itu menyatakan periode, elektron valensi menyatakan golongan. Jadi atom Na terletak pada periode 3 dan golongan 1A.
Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh misalkan atom X dengan 37 elektron. Yang pertama kita masukkan elektron di kulit K, maksimum 2 elektron. Kita lanjut ke kulit L, maksimum 8 elektron, kita masukkan 8. Kita masukkan lagi ke kulit M, maksimal 18 elektron. Sehingga sampai di kulit M sudah 28 elektron yang terpakai, sisa 9 elektron. 9 elektron kita masukkan ke kulit berikutnya 8. Kenapa 8? Kalau kita isi 9 berarti elektron terakhirnya melebihi dari 8. Di sini N kita isi 8, sisanya kita masukkan ke kulit O, sehingga elektron terakhir tidak lebih dari 8. Dari sini kita bisa hitung ada 5 kulit, yaitu kulit K, L, M, N, dan O. Dan elektron valensinya adalah 1. Jadi atom X terdapat dalam periode 5 golongan 1A. Baik, untuk selanjutnya adalah model atom mekanika kuantum. Ada 3 aturan dalam konfigurasi tersebut. Yang pertama adalah aturan Aufbau, di mana menurut Aufbau pengisian elektron pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Perhatikan cara pengisian konfigurasi elektron menurut Aufbau. Yang pertama dimulai dari 1s, lanjut ke 2s, lanjut ke 2p, 3s, baru 3p. Nah, di sini bukan 3D tapi 4s. 4s baru ke 3D, 3D 4p, 4p ke 5s, 5s ke 4D, 4D 5p, 5p 6s, 6s ke 4f, dan seterusnya. Untuk aturan kedua yaitu aturan Hahn, di mana pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama mulai secara paralel, menempatkan orbital secara sendiri-sendiri, baru kemudian dipasangkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Di sini dicontohkan adalah atom X dengan 33 elektron. Jadi cara pengisiannya kita mulai dari 1s, karena S isinya 2 elektron kita isi 2, 1s2, 2s2. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, p ini isinya 6. Lanjut ke 3s2, 3p6, 4s2. Nah di sini 4s2 baru 3d10. Setelah 3d masuk ke 4p3. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, kalau kita hitung elektronnya totalnya adalah 33. Nah, bagaimana menurut aturan Hahn? Kita perhatikan pada 4s dan 4p yang saya warnai dengan warna oranye. Di sini 4s mempunyai 2 elektron, 4p 3 elektron. Apa artinya? Kita lihat dari sini kulit paling tinggi yaitu 4. Sehingga ini 4 ini menyatakan nomor kulit. Nah, pengisian orbitalnya kita lihat sebagai berikut. Jadi 4s, jadi S itu mempunyai 1 orbital saja. Jadi S mempunyai 1 orbital, 1 kotak. Yang ini 1 kotak ini diisi maksimal 2 elektron. Sedangkan P mempunyai maksimal 6 elektron, sehingga dia mempunyai 3 orbital. Nah, bagaimana cara pengisian menempatkan elektronnya? Yang pertama ya, diisi secara paralel, menempatkan orbital secara sendiri-sendiri.
Misalkan di 4s, karena 4s di sini 2 elektron, jadi langsung kita isikan 2 elektron. 4s 2 elektron, jadi 1 elektron menghadap ke atas, 1 elektron menghadap ke bawah. Sedangkan 4p, cara pengisiannya kita isi satu-satu dulu, satu kotak satu dulu. Jadi tidak boleh berpasangan dulu. Jadi posisinya seperti ini, ya. Jadi kita isi di orbital 1, kita isi 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Jadi tidak boleh kita misalkan di kotak pertama ini isinya 2 elektron, atas bawah. Tidak boleh. Ini salah. Atom 33X kita perhatikan di sini terdapat periodenya 4. Jadi kulitnya karena di sini 4, paling tinggi 4, berarti dia menempati periode 4. Dan elektronnya ada 2, di S ada 2, di P ada 3, sehingga elektron valensinya adalah 5, sehingga masuk dalam golongan 5A. Aturan berikutnya yaitu tentang larangan Pauli, di mana elektron-elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi elektron-elektron tidak boleh memiliki bilangan atau keempat bilangan kuantum yang sama. Ini kuantum ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Misalkan di sini atom X dengan atom Y. Atom X mempunyai 3 elektron, atom Y mempunyai 4 elektron. Sehingga kalau kita bikin konfigurasi elektronnya 1s2, 2s1, di sini 1s2, 2s2. Sehingga elektron terakhirnya adalah 2s1 untuk atom X dan 2s2 untuk atom Y. Sehingga kalau kita gambarkan orbitalnya terdiri 1 elektron di 2s1 dan 2 elektron. Sehingga bilangan kuantumnya N, bilangan kuantum utamanya adalah 2. 2 ini kita lihat dari kulitnya. Kulit terakhir 2, jadi N-nya 2. L ini karena jatuh di kulit S itu 0. Sedangkan M-nya magnetik ya. Di sini 0 juga. Karena di sini jatuh pada hanya 0 saja. Sedangkan S karena elektronnya menghadap ke atas sehingga S-nya sama dengan plus setengah. Sedangkan di atom 4Y di sini ada 2 elektron, satu ke atas, yang satu ke bawah, terakhir adalah menghadap ke bawah, sehingga bilangan kuantumnya N-nya sama yaitu 2, L-nya sama 0, M-nya 0. Yang membedakan adalah pada S. Karena di sini atomnya ke bawah, elektronnya ke bawah, sehingga S-nya sama dengan min setengah. Nah, mudah-mudahan paham. Untuk menambah pemahaman teman-teman, di sini ada soal. Silahkan nanti dikerjakan dan dijawab di kolom komentar sehingga kita dapat jika benar atau salah bisa kita perbaiki ya. Terima kasih sudah berkunjung di catatan kimia. Jika ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian biar manfaatnya lebih banyak. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.